Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Hasanah. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu dosen Suci Habibah MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling yang meliputi yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling, yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, serta tujuan bimbingan dan konseling. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan. Nah, menurut Tolbert, bimbingan ini adalah sebuah program kegiatan dan layanan di dalam sebuah lembaga pendidikan, yang mana layanan ini diarahkan untuk membantu siswa agar siswa ini dapat menyusun kehidupan ataupun melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, menurut ahli yaitu Arthur Jones, dikutip dari Tohan Musnamar, dia mendefinisikan bahwa bimbingan adalah sebuah pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal membuat pilihan, menyesuaikan diri, ataupun memecahkan masalah. Nah, selanjutnya menurut Setzer dan Stone, dia mendefinisikan bahwa bimbingan adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada individu agar dia mampu memahami lingkungannya. Nah, dari beberapa definisi menurut para ahli itu, dapat kita simpulkan bahwa arti dari bimbingan ini adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok secara terus-menerus dan sistematis oleh konselor ataupun oleh guru BK. Nah, selanjutnya pengertian konseling. Sama halnya dengan pengertian bimbingan, beberapa ahli juga mendefinisikan pengertian konseling ini. Yang pertama, menurut Hornby, dikutip oleh Halen, dia menyatakan bahwa istilah konseling ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to counsel, yang berarti memberi saran ataupun memberi nasihat. Nah, Mortensen menyatakan bahwa konseling ini merupakan proses hubungan antara pribadi di mana orang yang satu membantu orang yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman serta kecakapan dalam menemukan masalahnya. Nah, dari pengertian dua ahli ini dapat kita simpulkan bahwa konseling ini merupakan situasi pertemuan hubungan antar pribadi, yaitu konselor dan klien, atau di dalam lingkungan sekolah kita sebut guru BK dan siswa, di mana konselor atau guru BK ini membantu konseli klien ataupun siswa agar memperoleh pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalahnya. Nah, jadi secara keseluruhan dapat kita ambil pengertian bahwa bimbingan dan konseling itu adalah sebuah layanan bimbingan yang merupakan salah satu pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK ataupun konselor terhadap peserta didik ataupun klien agar si individu ini dapat memilih dan menentukan keputusan-keputusan yang akan dipilih di dalam permasalahannya sehari-hari, serta dapat mencapai tugas perkembangan individu ini dan menjadi bekal yang cukup untuk kehidupannya ke depan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu pengertian bimbingan dan konseling. Ada perlunya juga kita memahami prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling ini. Beberapa ahli mendefinisikan atau mengemukakan prinsip-prinsip bimbingan konseling ini. Yang pertama, menurut Biasco, dia mengemukakan bahwa prinsip dasar konseling itu ada 5. Yang pertama, bimbingan baik sebagai konsep maupun merupakan bagian integral program pendidikan. Nah, oleh karena itu bimbingan ini dirancang untuk melayani semua siswa, baik itu siswa yang berbakat ataupun siswa yang bermasalah. Nah, selanjutnya
layanan bimbingan ini didasarkan kepada asumsi bahwa individu itu harus memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang melalui bantuan yang diberikan tadi. Nah, maksudnya bimbingan yang telah diberikan tadi ataupun bantuan yang telah diberikan tadi sekiranya dapat membuat individu atau klien ataupun siswa ini menjadi lebih baik ke depannya dengan bantuan yang diberikan oleh konselor tadi. Nah, selanjutnya program bimbingan ini akan berlangsung dengan efektif apabila ada upaya kerjasama antara pihak sekolah ataupun pihak luar sekolah, seperti orang tua ataupun masyarakat. Nah, maksudnya kayak misalnya nih, si konselor ataupun guru BK ngasih masukan, ngasih bantuan kepada klien ataupun siswanya. Nah, layanan ini akan berhasil jika adanya kerjasama. Kayak misalnya entah orang tuanya kerjasama mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan hal yang dapat merusak kerja layanan ini, ataupun mengingatkan anaknya kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bimbingan ini ditujukan kepada perkembangan pribadi setiap siswa, baik itu menyangkut hal pribadi, akademik, ataupun vokasional. Nah, maksudnya di sini layanan dan bimbingan ini tidak hanya untuk mengatasi masalah di dalam sekolah, tetapi juga bisa mengatasi masalah di dalam hal pribadi seperti di rumah, entah itu dia ada masalah kemalasan atau bagaimana dan sebagainya. Nah, selanjutnya menurut Yusuf dan Juntika mengemukakan prinsip-prinsip itu. Yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu. Nah, sebelumnya prinsip menurut Biasko tadi lebih condong ke dalam dunia pendidikan ataupun ke dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan menurut Yusuf dan Juntika ini lebih ke pribadi ataupun individu sendiri. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu, sama halnya dengan Biasko tadi, untuk seluruh siswa yang berbakat ataupun itu yang mempunyai masalah. Nah, selanjutnya menurut Yusuf dan Juntika tadi, bimbingan konseling ini menekankan hal yang positif. Nah, sama tadi juga seperti itu. Dia memiliki peluang yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, selanjutnya bimbingan dan konseling ini merupakan usaha bersama. Nah, kayak tadi kan kata Biasko, kalau layanan itu akan lebih efektif apabila adanya kerjasama. Selanjutnya, prinsip-prinsip itu dibagi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum. 1. Bimbingan itu berhubungan dengan sikap ataupun tingkah laku individu, maka seorang konselor ataupun seorang guru BK harus mengingat bahwa tingkah laku dan sikap dari individu itu berbeda-beda, terbentuk dari segala aspek kehidupan yang unik dan ruwet. Maksudnya tuh setiap konselor ataupun setiap guru BK tuh harus ingat atau harus memahami kalau satu siswa ini dengan siswa yang lain itu sikap dan pribadinya itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan karena manusia adalah manusia yang unik dan ruwet ataupun yang membingungkan. Nah, selanjutnya perlu dikenal dan dipahami perbedaan individu daripada individu-individu yang dibimbing untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai apa yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan. Kayak tadi, nah saya datang ke konselor, saya datang ke guru BK. Guru BK ini harus mengetahui dulu saya itu pribadi yang bagaimana. Seperti contoh misalnya, saya tidak bisa dikasarkan atau harus dapat menerima nasihat bila itu dengan bentuk yang mengasihi ataupun tidak dengan kekerasan, seperti itu. Selanjutnya, bimbingan itu harus berpusat pada individu yang dibimbing. Nah, tidak bisa seorang konselor itu menyamakan individu yang sedang dia bimbing itu dengan individu yang lainnya, kayak gitu. Berarti dia harus memusatkan bimbingan itu kepada diri siswa ini sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, berkenaan dengan sasaran layanan. Bimbingan dan konseling itu melayani semua individu, kata dia, tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, ekonomi, ataupun orang tua. Nah, maksudnya kayak misalnya
Layanan konselor itu melayani semua masyarakat, semua individu, entah itu dia masyarakat bawah, masyarakat atas, ataupun masyarakat tengah. Nah, selanjutnya, bimbingan dan konseling ini berkenaan dengan sikap dan perilaku siswa yang terbentuk dari aspek kepribadian yang kompleks dan unik serta dinamis. Sama tadi kayak prinsip-prinsip umum. Nah, Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir, yakni tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, menurut Hamrin dan Clifford, dia mengemukakan bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling ini yakni membantu individu untuk membuat pilihan-pilihan, penyesuaian, dan interpretasi dalam hubungannya dengan situasi tertentu. Nah, selanjutnya menurut ahli dari Bledsoe dan Medani, dia mengatakan bahwa tujuan bimbingan konseling ini untuk memperkuat fungsi pendidikan. Selanjutnya, menurut Tiderman dalam Bemart dan Fulmar, dia menyatakan bahwa tujuan bimbingan ini untuk membantu orang menjadi manusia yang berkepribadian yang berguna. Tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna saja. Nah, tujuan konseling ini dapat terentang dari sekedar klien mengikuti kemauan konselor hingga pada masalah pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran, pengembangan pribadi, penyembuhan, dan penerimaan diri sendiri. Nah, dari beberapa rumusan tujuan menurut ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan umum dari bimbingan dan konseling ini adalah membantu seorang individu untuk memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat. Nah, beberapa latar belakang yang ada dalam layanan bimbingan ini seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan status ekonomi yang menjadi pokok bahasan seseorang mengadu kepada konselor ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Nah, semoga dapat mengambil inti dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Suci Habibah selaku dosen bimbingan dan konseling atas ilmu yang telah diajarinya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.